Dalam video amatir yang sedang viral di media sosial ini, tampak barang-barang milik Kadir atau Pak Sam warga Dusun Kondang, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul sedang dibawa mengungsi ke rumah kerabatnya. Ia dan keluarganya merasa diusir oleh pihak PTPN 12 Kebun Zelandia Afdeling Kondang, sehingga terpaksa harus meninggalkan rumah yang dihuni selama puluhan tahun. Sebagai pekerja harian lepas penyadap getah karet, Kadir mengaku awalnya sangat tekun bekerja, namun sejak orang tuanya menderita sakit di Desa Manggisan, maka Kadir mulai jarang masuk kerja. Sutrisno sebagai tokoh RT setempat mengaku terkejut dan menyesalkan atas terjadinya peristiwa ini. Ia berharap persoalan semacam ini bisa diselesaikan secara baik dan mengedepankan asas persaudaraan dan kekeluargaan. Iya Pak, yang jelas ini ya sudah viral. Masalahnya kalau menurut saya itu yang jelas kaget dengan adanya kejadian seperti ini Pak. Karena ya termasuk warga istilahnya itu kagetnya mungkin sampai barang dikeluarkan gitu Pak. Apa enggak ada solusi lain ya selain enggak mengeluarkan barang gitu aja. Ya kalau menurut saya Pak, istilahnya itu ya harus ditindaklanjuti, maksudnya itu masa nggak bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan atau gimana bisa dimusyawarahkan gitu Pak. Kadir selaku pekerja harian lepas mengaku ingin kembali diperkenankan tinggal di rumah yang pernah ia tempati di Afdeling Kondang. Pria yang akrab disapa Pak Sam ini juga sangat bersedia dibina untuk bekerja lebih giat lagi. Ya bisa Pak. Ya bagaimana Pak? Bisa kerja lagi. Mau Pak ya? Ya mau. Harapan Bapak bagaimana Pak? Tidak apa-apa Pak, saya kan ada di Kondang udah lama Pak. Gitu ya Pak? Iya. Dengan didampingi Muspika Tanggul, asisten manajer PTPN 12 Zelandia Fariza Kurniawan Alda mengatakan tidak benar kalimat dalam video yang viral tersebut. Pihaknya mengaku tidak mengusir paksa pekerja Kadir dari rumah dinas Afdeling Kondang, melainkan hanya dipindah tugaskan dari Afdeling Kondang ke Afdeling Sumberpulus sebagai bentuk peringatan dan pembinaan kepada pekerja agar kembali meningkatkan kehadiran secara tertib. Kami melakukan hal itu bersama beberapa astan untuk memberikan peringatan atau memberikan arahan kepada salah satu karyawan kami supaya lebih baik Pak. Sekali lagi kami tidak ada maksud untuk memindahkan dari tempat tinggal Afdeling Kondang ke Sumberpulus, namun hanya untuk memberikan peringatan bahwa selama dia bekerja di Afdeling Kondang, tingkat kehadirannya sangat minim sekali Bapak, bahkan dari bulan 1 sampai bulan 4 yang bersangkutan tidak bekerja. Sehingga untuk meminta tersebut kami kami pindahkan dari Afdeling Kondang untuk bertempat tinggal di Afdeling Sumberpulus. Demikian, terima kasih Pak. Dari Darungan Tanggul, Sugito Jumber 1 TV melaporkan. Pohon dengan tinggi kurang lebih 15 meter, garis lingkar 60 meter tersebut mengeluarkan air melalui ranting dan pucuk daunnya. Warga yang terheran-heran dengan kejadian tersebut pun langsung mengabadikan dan mempostingnya ke media sosial. Sejatinya, peristiwa tersebut merupakan peristiwa alam yang lazim terjadi. Pohon mindi yang mengeluarkan air merupakan proses yang disebut gutasi, yakni proses pelepasan air dari jaringan daun. Gutasi sendiri terjadi saat kondisi tanah sesuai, sehingga penyerapan air tinggi namun laju penguapan ataupun transpirasi sangat rendah, maupun ketika penguapan air sulit terjadi karena tingginya kelembapan udara. Kalau dari info dari teman-teman dari jam 5.30 Pak, sampai saat ini. Pohon lupin katanya Pak. Kalau dari penyebabnya wallahu a'lam saya tidak tahu Pak. Cuman ini ya aneh saja. Itu semua pucuknya keluar air Pak. Cuacanya udah 3 hari ini tidak ada hujan Pak. Oh jadi tidak ada hujan tapi pohonnya keluar air Mas ya? Iya ini sampai basah nih Pak dari tadi. Coba. Harapannya kira-kira apa Mas sampean Mas? Ya harapannya semoga desa ini dan kota ini tambah maju,
Mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini tidak ada bencana atau hal-hal yang negatif, Pak ya. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Vice Presiden Daop 9 Jember Bro Rizal menyebut terdapat satu kereta yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Kalibaru. Kereta Tawang Alun relasi Malang-Banyuwangi tersebut harus tertahan selama 5 jam di Stasiun Kalisat karena jalur kereta di wilayah Merawan sampai Stasiun Kalibaru, tepatnya di kilometer 36 sampai 37 terdampak banjir. Banjir yang terjadi Kamis malam tersebut berasal dari dataran tinggi hingga menggenangi Stasiun Kalibaru yang memang berada di dataran rendah. Banjir bandang tersebut juga menyeret material di sekitar rel sehingga petugas dari Daop 9 Jember harus melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum kereta diperbolehkan melintas. Sekitar pukul 10 malam banjir mulai surut dan perbaikan material rel telah dilakukan, kereta pun akhirnya bisa kembali melintas. Secara umum perjalanan kereta api di wilayah Daop 9 Jember aman lancar. Memang tadi malam terjadi terobosan di 2 titik yang menyebabkan kereta api Tawang Alun terlambat sampai 5 jam. Jadi keterlambatan tersebut karena ada rintang jalan dari gogosan yang terjadi akibat banjir bandang yang terjadi di wilayah emplasmen Kalibaru. Kami melakukan langkah-langkah lanjut dengan teman-teman unit jalan rel untuk melakukan pemantapan sehingga dari titik-titik yang tadi malam gogos alhamdulillah bisa kami tangani dan bisa dilewati dengan kecepatan normal. Namun masih ada satu titik yang sampai saat ini masih kami tindak lanjuti untuk menuju ke kecepatan normal. Untuk mengantisipasi bencana susulan, KI Daop 9 Jember kini menyiagakan sejumlah personil di titik-titik rawan bencana. Sementara itu, untuk perjalanan kereta menuju Banyuwangi kini sepenuhnya normal. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Penipuan dengan modus bukti transfer palsu memang tengah marak belakangan ini. Seperti yang dialami Kodrat Rianto, ia mengaku awal mula mendapat chat dari aplikasi Facebook dengan foto profil anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Muhammad Satib. Karena merasa kenal dengan Satib, ia pun merespon chat tersebut sampai akhirnya bertukar nomor ponsel. Tak lama berselang, pelaku langsung menghubungi Kodrat dan menyerahkan bukti transfer palsu sebesar 15 juta rupiah untuk sumbangan ke Yayasan Al-Amin di Pasuruan. Setelah menyerahkan, pelaku meminta Kodrat untuk mentransfer ke yayasan tersebut. Namun setelah melakukan transfer ke beberapa rekening yang diberikan, Kodrat merasa curiga dan mengecek ke bank. Dan hasilnya tidak ada transferan masuk ke rekeningnya, artinya uang pribadi korbanlah yang terkuras. Itu seperti gelisah, tidak tenang saya. Jadi ada apa ya? Kok oleh transfer tapi sebenarnya nggak bahagia saya. Akhirnya besok paginya langsung saya ke bank hari Senin pada saat itu langsung ke bank mau untuk mencetak nomor rekening saya. Nah ternyata dicetak saldonya 0. Tidak ada transferan. Tidak ada transferan. Tidak lapor ke polisi nih tadi ya? Belum waktu itu. Akhirnya saya memberikan keyakinan kepada pihak bank. Saya dapat transfer ini pun tadi malam. Coba Pak Kodrat lihat dibuka, diperiksa, ternyata nomor rekeningnya itu salah. Loh kok bisa? Nomor rekening salah bisa berhasil. Ini yang jadi tantangannya ke saya. Uang itu ada 075, kok ini 076. Oh, di dalam bukti transfernya itu? Di bukti transfernya itu 076. Tapi sebenarnya 075. Apa yang harus ditransfer? Tapi kok berhasil. Wah ini kegelisahan saya semakin meningkat. Saya takut penipuan ini. Langsung lapor ke kepolisian. Total berapa kerugian? Saya 75. Sementara itu Satib, pria yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini menjelaskan bahwa akun Facebooknya memang telah dihack beberapa hari ini. Oleh sebab itu, ia mengimbau jika ada pesan mengatasnamakan dirinya diharapkan untuk mengkonfirmasi kembali agar tidak ada lagi korban penipuan serupa. Satu warga di Jalan Basuki, Pak Kodrat, yang tadi ada di sini, juga saya dengar kena juga gitu loh, sampai 75 juta, saya kaget gitu loh. Dan semua itu selalu mengatasnamakan saya. Di telepon pun, ketika telepon ngomongnya juga saya, gitu loh. Nah dari sini saya berharap masyarakat harus hati-hati menghadapi
penelpon atau lewat akun yang tidak menutup kemungkinan itu disalahgunakan sehingga untuk kepentingan pribadi orang lain, mengatasnamakan orang lain, ini sangat bahaya. Alangkah baiknya ke depan barangkali ada orang yang mengatasnamakan saya, telepon atau WA, tolong konfirmasi dulu ke saya. Dan juga saya titip, dengan kejadian ini saya berharap karena sudah dilaporkan ke Polres, saya percaya polisi bisa menindaklanjuti, dan saya berharap polisi betul-betul profesional dalam rangka menanggapi dan menangani. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sebagai bentuk protes dan keprihatinan terhadap kinerja aparat desa, kecamatan hingga pemerintah kabupaten yang dianggap lamban dalam perbaikan kerusakan jalan, ratusan warga Dusun Kopang, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa melakukan aksi tanam ratusan pohon pisang di tengah jalan rusak yang menuju perkampungan mereka. Jalan ini merupakan akses satu-satunya untuk segala aktivitas warga baik pertanian, perkebunan, pendidikan yang kerap kali membahayakan serta mencederai warga karena jatuh terlebih saat musim penghujan. Selain menanami pisang, warga juga melakukan aksi tutup jalan dengan memasang papan tulis protes yang menutup separuh badan jalan di persimpangan. Jika tak kunjung ada perbaikan, warga menolak untuk membayar pajak kepada pemerintah seperti pajak bumi bangunan, kendaraan bermotor maupun lainnya. Ya ini rusaknya ini ya seperti sungai, hampir setahun. Pernah ada korban Pak Haji? Sering, ada ya cuman tidak meninggal, cuman patah ini patah ada. Kalau di aspal di Kebun Jurang ini sudah menolak semua penolakan bayar pajak dari pertanian, dari motor, dari mobil, insya Allah tak akan bayar. Masyarakat semua di Dusun Kopang berkali-kali, pertama ke Pak Kasun, kedua ke Pak Kades, ke Pak Camat, ya langsung cuman KPU, langsung cuman datang ini cuman yokor tak bu-ambu, tinggal dan tahun akan datang segitu. Sementara itu pihak pemerintah kecamatan setempat mengaku tidak mempunyai wewenang dan anggaran dalam hal pembangunan fisik. Sejauh ini hanya bisa berupaya mendorong pemerintah kabupaten menyelesaikan persoalan jalan yang dikeluhkan warga tersebut. Jadi untuk di Dusun Kopang, Desa Kamal, Kecamatan Arjasa memang ada inisiatif warga untuk menanam pisang di jalan dusun. Nah, memang untuk Dusun Kopang setiap tahunnya kami dari kecamatan bahkan juga dari desa sudah mengusulkan, baik itu di Musrenbang, tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai juga tingkat kabupaten, setiap tahunnya kami mengusulkan. Nah, jadi untuk tindak lanjut memang dari kecamatan sendiri sebatas hanya fasilitasi bisa mengusulkan gitu. Nah, untuk dananya memang dari kecamatan tidak ada dan kecamatan sendiri tidak bisa menganggarkan untuk proyek fisik. Kerusakan jalan di kawasan ini terjadi kurang lebih sejauh 2 km sejak 8 tahun silam dan belum ada perbaikan dari pemerintah Kabupaten Jember hingga saat ini. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dengan menggunakan alat berat, proses pembangunan jembatan darurat di Dusun Jembatan RT 9 RW 12 Desa Darungan Tanggul ini melibatkan tenaga ahli dari pabrik gula Semporo, tim ahli dari Dinas PUBM SDA, dan dibantu tenaga sukarela dari warga setempat beserta perangkat desa Darungan. Support dari pabrik gula Semporo memang sangat dibutuhkan, mengingat pilar dan plat besi model H setebal 1,5 cm, lebar besi 26 cm disuplai dari pabrik gula. Termasuk tukang las dan puluhan balok kayu ulin asal Kalimantan, bekas bantalan rel ban peninggalan Belanda yang tidak mempan dimakan anai-anai alias rayap, serta anti lapuk meskipun terkena hujan. Sedangkan biaya lain-lain ditanggung Kades Darungan Sukron Arafin. Diperkirakan jembatan akan selesai dalam 2 hari ke depan. Kades Darungan berharap kepada masyarakat untuk membantu merawat jembatan demi kepentingan bersama, sehingga secara teknis kendaraan berat harus dilarang untuk melewati jembatan darurat tersebut. Contoh kekeringan bau
Kita menyiapkan tiap hari makanan, rokok, dan lain-lain, pokoknya apa yang diperlukan yang bisa dibantukan dari pemerintah desa. Ada hal lagi Pak yang disampaikan Pak? Ya cukup Pak. Ya ini harapan ya untuk ke depan ini mudah-mudahan ini kan cuma jembatan darurat Pak. Mudah-mudahan ini bulan-bulan awal 2023 bisa sudah ada rencana atau sudah pelaksanaan. Karena ini merupakan jalan satu-satunya dari Dusun Jumbatan ke Dusun Gondang. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Usai melakukan rapat dengar pendapat di Komisi B, Ketua Komisi B Siswono mengatakan persoalan tambak liar memang masih alot untuk diselesaikan. Diharapkan Pemkab Jember segera memberikan tindakan tegas dan solusi agar persoalan tambak cepat rampung. Saya sebenarnya sepakat dengan regulasi Pemkab yang dalam hal ini untuk penegakan para penambang rakyat. Namun demikian harapan saya, kami kan sudah 2 kali turun ke tambak-tambak. Ada bangunan besar yang mercusuar, bangunan pembuatan tambak yang investor itu. Nah itu yang sudah betul-betul ini bukan sepadan pantai lagi, sangat melanggar terhadap persoalan sepadan pantai itu. Karena temboknya sudah bagian dari pesisir pantai itu tadi. Oleh karenanya harapan saya Pemkab tegas dulu kepada yang besar-besar, jangan pada rakyatnya dulu. Lah rakyat ini sebenarnya korban. Sementara itu Mas Hun selaku pembina Perkumpulan Pertambakan Rakyat atau PPR mengatakan pihaknya akan mematuhi apapun aturan yang diberikan Pemkab Jember, namun ia berharap ada solusi terbaik, mungkin dengan cara sistem sewa atau solusi lainnya agar penambalan tetap berjalan. Ya kami kan tidak dapat SHM, kami kan tata negara, ya sempadan pantai itu kami maklumi juga. Artinya kami yang apa katanya Bupati lah. Yang penting kami tetap bisa menambah itu aja ya. Apakah sistem sewa dan sebagainya supaya terbit izin, itu aja. Dikonfirmasi usai hearing bersama Komisi B, Kepala Dinas Perikanan Jember Indra Tripurnomo setuju dengan usulan DPRD untuk mencarikan solusi bagi persoalan tambak liar. Namun ia mengaku untuk penertiban akan masih dilakukan, hal itu sebagai bentuk ketegasan Pemkab Jember dan sesuai dengan instruksi Bupati Hendy Siswanto. Tentang kelanjutan ke depan. Kita berusaha Pemkab yang mencarikan win-win solution. Win-win solution antara masyarakat yang menolak sama masyarakat yang menerima. Yang pertama itu. Yang kedua, pengaturan penertiban ini jalan. Tetap jalan. Karena ya kalau nggak jalan ya otomatis nggak tertata nanti sepadan sama pesisir pantai. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Beri nomor oleh panitia. Jadi nanti apa Botanical Game Biologi ini menjadi salah satu perlombaan individu yang cukup bergengsi bagi siswa dan siswi SMA. Selain harus jeli dan mampu menyelesaikan sejumlah soal, persaingan dalam lomba ini pun cukup menantang. Karena tak hanya siswa dan siswi dari Jember saja, namun juga peserta dari luar daerah dengan total jumlah peserta sebanyak 505 siswa. Para peserta Botanical Game nantinya harus mampu menjawab soal di 5 pos yang disediakan panitia. Setiap peserta mendapat waktu sekitar 10 menit di masing-masing pos untuk menyelesaikan setiap tantangan yang diberikan. Seperti pengamatan fisik tanaman, jenis tanaman, akarnya, serabut tanaman, dan lain sebagainya. PJ Sekda Jember yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi kegiatan Botanical Game yang ke-12 ini. Ia berharap acara serupa bisa dikembangkan lebih besar lagi dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Botanical Game ini juga diharapkan bermanfaat bagi siswa dan guru sesuai arahan pemerintah mengenai Merdeka Belajar. Jadi siswa tak hanya mendapatkan materi, namun bisa dipraktikkan di lapangan. Ya, ini sudah Botanical Game yang 12 dan pertama kali setelah pandemi, luar biasa. Walaupun biasanya ini sudah di atas 1.000, biasanya di atas 1.000 siswa. Dan ini bukan hanya untuk Jember, jadi ini diikuti 505 siswa terdiri dari Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi. Siswa dari SMA dan MA negeri swasta. Ya. Jadi terima kasih pada penyelenggara, teman-teman musyawarah guru mata pelajaran biologi. Terima kasih juga untuk Taman Botani yang sudah
memfasilitasi kegiatan ini secara terus-menerus selama 12 tahun. Kami dari Pemkab Jember juga akan terus mendukung upaya ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih besar lagi, seperti tahun-tahun kemarin. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi baik bagi siswa maupun bagi guru, dan ke depan saya rasa Taman Botani satu tempat yang sangat representatif untuk pendidikan biologi, pendidikan outdoor biologi. Owner Taman Botani Sukorambi, Febrian Anantakahar, mengaku sebagai tempat wisata alam, Botani selalu siap mendukung acara botanical game seperti ini. Karena selain memiliki tempat yang cukup luas, jenis tanaman pun beragam dan selalu dikembangkan setiap tahunnya. Persiapan kita memang kita dengan 400 jenis tanaman yang ada, yang koleksi ada itu kita juga harus menambah karena memang soal itu kan setiap tahun berubah terus ya. Kita harus update terhadap soal-soal yang diminta ditaruh di dalam, sehingga aplikasinya jelas, tanamannya harus ada. Ini udah persiapannya sebulan lebih. Mulai Juli persiapannya. Ada tanaman-tanaman jenis taman purba atau ada, dan sekarang tingkat soalnya sudah merambah kepada hidroponik. Jadi sekaligus mereka melihat langsung dan mengaplikasikan daripada ilmu yang mereka dapat dari sekolah. Sementara itu, salah satu siswi asal SMA N2 Jember, Adelia, mengaku cukup senang dengan pembelajaran di alam kali ini sambil mengikuti perlombaan. Karena ilmu yang didapat di sekolah bisa diaplikasikan langsung di lapangan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.